Halo bosku, balik lagi sama gua di channel Vicung 99. Jadi di sini gua lagi ada konsumen motor NMAX ya. Nah, ini gua kerjain karena emang gua lagi nggak ada kerjaan juga ya. Gua lagi stay, gua lagi santuy. Jadi ini gua kerjain. Kendalanya sih motor NMAX ya. Ini motor NMAX nih dia gemuruh, dia berisik banget sih. Dia gemuruh banget. Jadi dengar aja dulu suaranya. Kedengeran ya bosku, itu gemuruh banget sih, itu rame banget. Ya emang tadinya awalnya gua cak itu dari segi catan ya, gua sama konsumen itu katanya mesinnya berisik kan gitu di bagian CVT ya awalnya. Dan gua bilang kemungkinan bisa jadi dari bearing puli belakang ya bosku. Itu kalau sudah haus itu apalagi sampai oblak ya, itu bisa nimbulin suara berisik banget sih. Dan untuk bearing CVT juga itu bisa nimbulin suara berisik ya. Di tutup CVT ini kan dia ada bearing ya di tengah-tengah sini ya, itu bisa bikin berisik juga ya bosku. Dan ternyata setelah gua cek secara diem ya, secara diam nih motor nih keadaan mati. Jadi untuk ngecek sih tinggal puter aja sih untuk roda belakang. Nah, dan itu ternyata halus ya. Dan untuk lebih jelasnya gua bongkar lah, gua bongkar dulu deh ini bagian CVT ya biar lebih jelas ya gitu. Dan sorry ini gua video pasti gua skip sih ini, soalnya gua agak ribet gitu ya. Gua agak ribet yang namanya lagi bongkar terus gua pegang HP, jadi gua ribet juga ya bosku. Jadi sorry kalau misalkan gua skip. Tapi seenggaknya insya Allah jelas ya bosku, insya Allah jelas lah untuk penjelasan dan untuk pembenarannya ya bosku. Nah oke bosku, jadi untuk pengecekan kalau bearing puli belakang yang di tengah sini ya, di tengah sini kan dia ada ada bearing nih ya, di tengah sini ada bearing. Nah kalau di situ sudah haus dan sudah oblak gitu ya, kalau ini sih alhamdulillah paten ya, dia masih grease lah itu. Tapi kalau tandanya kalau sudah haus diputar begini pun dia pasti berisik banget ya bosku, itu berisik banget. Dan ini nggak ada ya bosku. Dan untuk pengecekannya lagi, nah setelah dibongkar seperti ini ya bosku, setelah dibongkar seperti ini kita nyalain lagi apakah di sini tuh ada masih berisik atau enggak ya bosku, seperti itu. Jadi cara ngeceknya tuh pelan-pelan aja ya bosku. Nah, dan di sini timbul berisik ya bosku. Di bagian sini juga ada kehausan ya, ada kehausan di bagian one way-nya. Karena di sini gue lihat nih agak oblak sih di sini ya. Sebentar. Nah, di sini agak oblak ya, kelihatannya. Nah, ini harusnya nggak terlalu oblak begini sih, kisaran berapa mili ya? Pokoknya kisaran 0,05 lah, atau 0,5 ke bawah lah intinya ya. Goyangnya kalau ini sih dia goyangnya dia terlalu goyang banget sih, dia longgar banget. Kelihatannya dari sini juga nih dia haus ya, dia udah haus untuk one way-nya. Nah kelihatannya. Jadi cara ceknya seperti ini ya bosku. Halus ya bosku. Jadi posisinya itu dia ada di ujung ya, dia ada di ujung sini. Nah nih ada di ujung sini ya. Nah ini dia longgar banget ya bosku. Jadi untuk masalah bunyi track tag itu udah ketemu ya bosku, ada di one way nya ya.
Dan ini pun nanti bakal sekalian diganti ya bosku, karena untuk bunyi gemuruhnya itu masih ada, tapi untuk trek-trek dia udah ketemu ya, masalahnya ada di situ. Pas kita tes ini dia lepas, bunyi gemuruh masih ada, cuma nggak terlalu berisik ya, hanya sekedar gemuruh aja sih. Lebih berisik tuh lagi pas one way ini terpasang gitu ya, itu lebih berisik lagi. Bosku, jadi ini untuk motor nih mesin NMAX dia udah turun ya. Dan di sini kita cek dan gue juga dibantu sama ini Onuruddin. Nuruninya juga gue agak berat gitu ya bosku, jadi gue butuh bantuan gitu ya. Ini gue cek dulu dari luar ya, ternyata nggak ada suara gemuruh sih di bagian sini, di bagian tengah kerak as gitu ya. Coba Din, lagi Din, ini Din. Bisa. Bukan laro, sih dong. Di sini dia halus banget. Ya. Di sini dia normal, nggak ada suara berisik, tapi yang berisik ini adanya. Bearing nokon as. Bearing nokon asnya berisik nih bosku. Oh sebentar. Nah di sini dia gemuruhnya ya bosku. Insya Allah pokoknya ini gemuruhnya ya, soalnya di sini nggak ada berisik, nggak ada suara berisik ya. Jadi setelah dilepas baru kita cek, kita puter bagian kertas, cuma sisain piston aja dan kita cek, kita puter, ternyata nggak ada suara gemuruh, dan gemuruh itu ada di bagian bearing noken as. Oke, pokoknya lanjut, dan sorry seperti biasa gua skip ya bosku, agak ribet soalnya ini kalau sambil pegang HP ya bosku. Ini bearingnya ya, nih. Ini yang bikin gemuruh ya bosku. Jase iki, waduh kok gemuruh banget nih. Wait. Oke bosku, jadi ini gue udah beli barangnya ya dari piston. Piston juga gue beliin yang baru, yang ori ya. Ini yang lamanya. Ya sebenarnya untuk berasap atau ngebul tuh enggak sih ya, cuma gue lihat dari dari segi fisiknya dia udah haus ya. Dari segi fisiknya udah haus, daripada nanti kerjaan 2 kali, jadi diganti aja sekalian yang baru ya. Kalau untuk masalah ring sih ya, kalau hausnya cuma sedikit, terus untuk masalah ring sih kan bisa dibersihin, cuma ini udah haus banget, jadi diganti aja sekalian yang ori ya bosku. Nah dan juga buat bearing juga ini kita ganti ya, bearing noken asnya. Ini udah nggak bunyi nggak bunyi serak lah. Intinya yang bikin ngegerung, yang bikin gemuruh, itu kita analisa ada di bagian sini. Dan yang bawahnya itu emang udah koclak banget sih, udah koclak banget yang bawahnya. Terdengar ya bosku, kalau ini dia mulus, dan keadaan pas dipasang pun ini bunyinya emang gemuruh ya. Pas dipasangnya ini bunyinya gemuruh, dan yang baru dia enggak ya, dia presisi dan tidak gemuruh ya bosku. Terus untuk sealnya juga gue beli yang ori juga ya bosku, biar nggak ada kendala gitu ya. Sama karet ininya juga kita beli yang ori juga ya, petnya ini. Dan dicek di bagian sini juga dia nggak goyang, maju mundur enggak, dan atas bawah pun dia nggak ada masalah sih ya, kanan kiri ini. Dan diputer itu dia memang normal lah, dia halus, nggak ada suara gemuruh ya. Intinya insya Allah ada di bagian sini ya bosku, karena ini emang jelas banget sih, efek masalah tuh jelas banget ada di sini. Oke, pokoknya pantengin terus. Nanti kita tes sesudah dipasang ya bosku. Kita cek suaranya apakah masih gemuruh atau hilang ya bosku. Oke bosku, jadi ini udah beres ya, beres bongkar dari memprediksi suara gemuruh dan trek lah seperti itu ya. Jadi ini kita mau nyalain, semoga aja nggak ada suara seperti sebelumnya ya. Es apa no? Es cekek. Aduh ya Allah. Oke, jadi di sini udah dipasang semua ya. Din. Yo. Ada singkral enak ke? Saya. Nggak ada. Nggak ada ya? Aman. Aman ya? Aman.
Jackson. Oke. Bismillah dia. Jackson udah. Nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halus ya bosku, halus. Karena dibantu es cekek. Es cekek. Jadi intinya harus teliti untuk memprediksi masalah ya bosku. Tadi kendalanya udah jelas ya. Udah gua kasih gambaran juga, udah gua kasih suaranya juga dari sebelumnya dan apa aja yang diganti. Itu bearing noken AC emang udah parah banget sih ya. Sebentar bosku. Ini rokok apa jatuh? Mana sih tadi Din bearingnya Din? Oh ini. Nih. Ini bearing noken AC yang bikin gemuruh ya bosku. Ya kedengarannya nih. Nah, dan di sini pun dia udah goyang banget. Nah kelihatannya. Nah, ini udah haus banget. Yang menimbulkan suara gemuruh ramai sekali gitu ya. Intinya ngegrok-grok. Nah, seperti itulah. Kayak apa ya? Ya intinya gemuruh lah. Gemuruh pasti paham ya, bosku. Jadi intinya ini yang bikin masalah nih. Jadi emang yang belum kita ganti tuh one way-nya ya, karena one way-nya tadi nggak ada, yang ori nggak ada ya. Gua kan kalau untuk masalah servisan insya Allah gua ori semua ya, gua nggak ada yang KW gitu ya, gua orian semua. Jadi pas begitu gua cari one way-nya yang ori ternyata nggak ada ya. Ya one way kan di bagian luar ya, di bagian CVT ya, insya Allah nyusul lah. Jadi intinya masalahnya jelas ya bosku. Masalahnya itu untuk tek dan gemuruh itu cuma ada di bearing noken as, kendalanya sama one way-nya, itu aja sih. Itu ya bosku. Oke, semoga bermanfaat dan dukung terus channel gua. Jangan lupa ya baca deskripsi juga, di situ gua nyertain link untuk konten-konten receh lah seperti TikTok dan Instagram gua juga ada di situ. Dan untuk yang suka main capcut pun gua nanti sertain ID-nya ya bosku. Oke, semoga bermanfaat dan thank you.